Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhyiddin, Nelly, Lisa, serta Rina. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang sabotase pada Asia Games. Jadi yang pertama itu kami akan menjelaskan apa itu sabotase. Saya akan menjelaskan apa itu sabotase. Sabotase adalah tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan tersembunyi terhadap peralatan dan personal dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan berada di tengah-tengah masyarakat yang kehancuran harus menimbulkan efek psikologi yang besar. Selanjutnya penjelasan tentang materi ataupun kasus yang kami akan bahas. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang terjadi menjelang peristiwa Asian Games. Terjadi beberapa peristiwa. Peristiwa yang pertama terjadi pada 23 Oktober 1961. Terjadi sebuah percikan api yang menjilati beberapa bangunan yang sudah setengah jadi. Pada peristiwa yang kedua terjadi pada 21 Juli 2018. Terjadi kerusakan ratusan kursi studio yang akan digunakan untuk melaga-lagakan Asian Games telah pun rusak. 2 minggu kemudian, pada 2 Agustus 2018, giliran gudang di Velodrome Rawamangun telah pun dibakar. Jadi yang pertama pada tanggal 21 Juli 2018. Jadi waktu itu terjadinya pertandingan antara Sriwijaya FC melawan Arema dengan skor akhir 3-0 yang dimenangkan oleh Arema. Akibat kekalahan Sriwijaya FC di kandang sendiri itu, yaitu di Gelora Sriwijaya, membuat supporter-supporter ataupun pendukung-pendukung Sriwijaya marah serta melakukan aksi kekerasan, yaitu merusak kursi-kursi di Gelora Sriwijaya itu. Padahal kursi-kursi tersebut akan digunakan untuk laga-laga ataupun pertandingan-pertandingan Asian Games nanti. Serta kursi-kursi tersebut pula juga diimpor dari Eropa dengan harga yang sangat mahal. Dan perkirakan sekitar 335 kursi yang rusak di bagian tribun utara serta selatan. Lebih detailnya sekitar 231 di bagian utara dan 104 di bagian selatan. Akibat kejadian tersebut, PT JST langsung melakukan laporan ke Polresta Palembang untuk mencari siapa yang melakukan ataupun dalang dari penyebab kerusakan ini, yang akan ditangkap lalu diproses hukum. Katanya ini murni kriminal yang merusak fasilitas negara. Besok kami akan lapor ke polisi. Selanjutnya pada tanggal 2 minggu kemudian, pada tanggal 2 Agustus 2018, selanjutnya terjadi giliran terjadinya kebakaran di di gudang dekat Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Jadi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis pada pukul 18:16 waktu Indonesia Barat. Diduga objek yang terbakar itu adalah gudang dinas olahraga, dan dugaan awal ataupun hipotesis dari penyebab kebakaran ini adalah puntung rokok. Jadi mungkin pemerintah mengatakan bahwa kejadian ini terjadinya hanya kesilapan manusia aja, karena mungkin penyebabnya itu puntung rokok. Jadi kami berpikir ataupun kami berpendapat mungkin pemerintah mengatakan begini untuk tidak membesar-besarkan masalah ini, karena kan Indonesia akan melakukan laga ataupun pertandingan Asian Games nanti. Jadi mungkin pemerintah tidak membesarkan masalah ini supaya tidak terjadi masalah yang baru. Jadi untuk kedua masalah tadi, yaitu kerusakan kursi serta kebakaran gudang, jadi kami berpendapat, ataupun bukan kami saja, sebagian pihak itu berpendapat mengatakan bahwa ini merupakan aksi sabotase yang dilakukan, merupakan aksi sabotase yang dilakukan pada jalannya Asian Games nanti. Jadi mungkin kami berpendapat mungkin ini merupakan aksi sabotase internal dari dalam. Maksudnya gimana? Maksudnya kami berpendapat bahwa mungkin ini adalah satu aksi sabotase
yang dilakukan dari dalam, yaitu dari mungkin warga kita sendiri terhadap jalannya Asian Games nanti. Karena kan tidak mungkin dua kejadian yang terjadi sekaligus merupakan suatu kebetulan yang yang mereka mengatakan cuma tidak sengaja ataupun kejadian yang tidak disengajakan. Kan dua kejadian ini kejadian yang terjadi sekaligus kan harus dibincangkan. Mungkin ini bukan merupakan sebuah ketidaksengajaan, melainkan mungkin ini dirancang untuk melakukan sabotase terhadap Asian Games nanti. Tapi kan itu cuma berpendapat kami. Kejadian yang serupa juga pernah terjadi pada tahun 1962, yaitu kebakaran di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang terjadi pada pukul 18:45 waktu Indonesia Barat, ataupun sekitar pukul 19:15 waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Oktober 1961. Jadi diketahui itu Stadion Utama Gelora Bung Karno itu terbakar. Jadi beberapa bagian dari Stadion Utama Gelora Bung Karno itu terbakar ketika sedang dalam pembangunan membangun Stadion Utama Gelora Bung Karno. Diketahui juga kerusakan terbesar akibat kebakaran itu terjadi di bagian atapnya, dan penyebab utama dari kebakaran ini masih tidak diketahui lagi. Jadi sampai sekarang penyebab kebakaran yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini tidak diketahui lagi. Jadi pemerintah tidak pernah mengatakan siapa pelaku dari kejadian tersebut. Jadi kenapa kami mengatakan ini adalah aksi sabotase? Walaupun pemerintah sendiri tidak mengatakan bahwa ini merupakan aksi sabotase karena tidak memiliki bukti yang sangat kukuh. Tapi indikasi indikasi ke arah sabotase ini sangat terlihat jelas. Jadi karena terjadinya kejadian seperti kerusakan tadi, kebakaran serta kebakaran gedung Gelora Bung Karno sebelum Asian Games. Jadi kejadian ini kan hampir serupa tiga-tiganya. Kejadian yang terjadi sebelum Asian Games. Jadi pemerintah juga berpikir mungkin mereka tidak ingin membesar-besarkan masalah ini, sehingga mereka mengatakan bahwa semua kejadian-kejadian tersebut adalah merupakan kejadian yang tidak disengajakan atau ada kesalahan manusiawi.